Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama, NIM 618312104 kelas PKOB. Kali ini saya akan membacakan presentasi tentang perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga. Yang pertama itu, perubahan yang terjadi ketika kita melakukan olahraga adalah sistem kardiovaskulernya berubah. Sistem kardiovaskuler merupakan organ siklus darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah, yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian, sistem kardiovaskuler ini memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsinya regulasi dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak dialirkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Kardiovaskular itu terdiri dari dua kata, yaitu jantung dan pembuluh darah, dan tiga komponen, yaitu salah satunya adalah hemoglobin dalam darah yang juga berperan dalam sistem sirkulasi. Jantung telah aktif dalam masa janin ketika berusia 3 bulan dalam kandungan dengan proses sirkulasi melalui plasenta. Dengan seiringnya jantung diberi beban latihan yang terus-menerus dan berkesinambungan, secara otomatis otot jantung beradaptasi sehingga kekuatan jantung dalam memompa darah menjadi lebih meningkat dibandingkan sebelum latihan. Karena kinerja jantung melebihi baik, maka suplai oksigen bagi organ-organ lainnya tercukupi dengan sendirinya. Organ-organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya menjadi lebih baik. Yang kedua itu adalah perubahan ketika kita melakukan olahraga dalam fisiologi, ya, sistem respirasi. Sistem respirasi atau pernapasan terdiri dari dua proses yang terpisah, namun berhubungan, pernapasan seluler dan pernapasan eksternal. Istilah pernapasan seluler mengacu kepada proses metabolik intraseluler di dalam mitokondria yang menggunakan O2 dan memproduksi CO2 untuk proses pembentukan energi. Sementara istilah pernapasan eksternal mengacu kepada seluruh tingkatan proses pertukaran O2 dengan CO2 antara lingkungan eksternal dengan sel jaringan, yang merupakan fungsi utama dari sistem pernapasan. Fungsi lain yang dimiliki sistem pernapasan seperti meregulasi pH darah, fonasi, memberikan perlindungan terhadap mikroba, serta menangkap dan memecah blood clots di pembuluh darah. Susunan organ-organ sistem pernapasan, yaitu terdiri dari pertama hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, dan yang keenam itu paru-paru. Secara struktural, sistem pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, dan struktur sekitarnya. Kedua, sistem pernapasan bawah yang terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan paru. Secara fungsional, sistem pernapasan juga dibagi menjadi dua, yaitu zona konduksi yang berupa tuba dan kavitas, baik di dalam maupun di luar paru, yang saling berhubungan satu sama lainnya. Zona ini meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus.
yang fungsinya antara lain memfiltrasi, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Bronkiolus terminal yang fungsinya antara lain memfiltralis, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kedua, zona respirasi yang merupakan jaringan yang terdapat di dalam paru, di mana pertukaran gas terjadi. Zona ini meliputi bronkiolus, respiratus, ductus alveolis, saccus alveolaris, dan alveoli. Ketiga itu perubahan dalam fisiologi tubuh manusia, yaitu metabolisme tubuh. Inti dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah untuk meresintesis molekul ATP. Dalam prosesnya akan dapat berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Terus pada saat olahraga terjadi 3 jalur metabolisme energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu hidrolisis, prohokreatin, glikosis, anaerobik, glukosa, serta pembakaran simpanan karbohidrat. Yang ketiga, lemak dan juga protein. Metabolisme secara aerobik. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP atau adenosine triphosphate. Proses metabolisme ketiga sumber energi ini akan berjalan dengan kehadiran oksigen yang diperoleh melalui proses pernapasan. Yang selanjutnya, metabolisme secara anaerobik. Sedangkan pada aktivitas yang bersifat anaerobik, energi yang akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan energi secara cepat ini akan diperoleh melalui hidrosis serta melalui glikosis secara anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat berjalan tanpa kehadiran oksigen. Sekianlah presentasi tentang perubahan fisiologi terhadap tubuh manusia ketika berolahraga. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.